Bukarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqas sama, alhamdulillah adada ma khalaqal ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma min khalid. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'ruf wal hadil lima sabaq. Nasil alhamdulillah wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Amma ba'du, yang kami muliakan bersama, yang kita hormati bersama guru kita Dr. Kiai Jawaluddin Dumai, dan juga para hadaib, para kiai, para tokoh sesepuh masyarakat, dan juga takmir Masjid Agung Kawan Semarang. Tak lupa para hadirin yang berbahagia. Marilah kita haturkan dalam rasa syukur kita akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih menuntun langkah kita untuk bisa hadir di kajian tematik Ahad keempat tafsir Quran yang akan dibimbing langsung oleh guru kita. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian tematik Ahad keempat ini yang akan dibimbing langsung oleh guru kita Dr. Kiai Jawaluddin Dumai yang akan membahas tentang tema tafsir Al-Quran. Nanti di akhir sesi, monggo bagi para hadirin yang bertanya kepada guru kita akan kami persilakan. Maka dari itu kepada guru kita waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa? Masih udah nyala gitu? Udah nyala seharusnya. Iya, sebenarnya. Iya. Halo? Tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadinil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin ni'am. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para yai, para sepuh dan sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada saat ini memasuki yang namanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ada peristiwa yang luar biasa dan diabadikan di dalam Al-Quran. Bulan Sya'ban itu, yaitu bulan Sya'ban itu adalah tahwilul qiblah. Diabadikan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Tahwilul qiblah, yaitu perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu pada bulan Sya'ban. 16 bulan baginda Rasulullah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian perintah untuk berpaling ke Masjidil Haram. Diabadikan dalam sebuah masjid. Peristiwa itu yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid dari arah dua kiblat. 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa dan 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Waktu itu sholat zuhur. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini turunnya perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 untuk kita berselawat. Diabadikan dalam Al-Quran, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun pada bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga perintah zakat. Perintah zakat di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan perintah. Di bulan Rajab perintah sholat. Di bulan Sya'ban perintah zakat. Di bulan Ramadan perintah puasa. Di bulan Zulhijjah perintah haji. Saat ini saya akan membahas tentang zakat. Zakat karena diturunkan di bulan Sya'ban. Ayat yang saya kutip di atas tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Ada 5 ayat yang selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digandengkan salat dan zakat.
Bahkan di antara ulama mengungkapkan tidak diterima sholat seseorang itu kalau dia tidak menunaikan zakat. Dan tidak diterima zakat seseorang itu kalau dia tidak mendirikan sholat. Setidak-tidaknya ada 5 ayat yang selalu digandengkan. Ada istilah ayat berantai. Ayat berantai itu aqimus shalah wa atuz zakah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Selalu digandengkan itu. Yang keempat, an ashkurali wali walidaika. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Tidak diterima sholat seseorang itu kalau dia tidak menunaikan zakat, begitu juga sebaliknya. Tidak diterima amal soleh kita kalau kita tidak beriman, begitu juga sebaliknya. Dan tidak diterima ketaatan kita kepada Allah kalau kita tidak taat kepada baginda Rasulullah. Dan begitu juga sebaliknya. Dan tidak diterima rasa syukur kita kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita. Jadi ada 4 ayat yang disebut dengan ayat berantai. Kembali kepada permasalahan zakat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ayat yang berkaitan masalah zakat semuanya ada di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang sejajar, yang selalu digandengkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah ayat 3. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum hardun. Surah Al-Baqarah ayat 83. Aqimus shalah wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqamus shalah wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ini kaitannya ada 5 ayat yang selalu digandengkan antara sholat dengan zakat. Maka lagi-lagi ulama mengatakan tidak diterima seseorang itu kalau dia tidak menunaikan zakat. Tidak diterima zakat seseorang itu kalau dia tidak menunaikan zakat. Pertanyaannya, saya ini orangnya miskin, Pak. Bagaimana mau menunaikan zakat? Ya. Jadi yang namanya bersedekah itu atau berzakat itu adalah semampu kita. Bahkan ada orang hanya memberikan sesuatu adalah sebiji kurma atau separuhnya kurma dan lain sebagainya. Yang namanya sedekah lain sebagainya. Kalau memang tidak mencukupi nisab dan haul, kita bersedekah. Ya kan? Karena sedekah dengan zakat itu identik. Ya, identik. Jadi kita kalau tidak bisa mencukupi nisab dan haul, kita bersedekah. Karena di dalam firman Allah Ta'ala yang turun di bulan Syaban ini yang saya katakan, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari harta mereka
untuk apa? Shadaqatan sebagai sedekah, wa tutahhirhum dan untuk membersihkannya, wa tuzakkihim ya, untuk membersihkan harta yang kita miliki. Nah, ini kaitan masalah zakat. Dan kaitannya masalah sedekah, ada hadis Rasulullah SAW, as-sadaqatu turfa'ul bala. Sedekah itu adalah menolak mara bahaya. Sedekah itu adalah menolak mara bahaya. Intinya ketika kita dalam keadaan gelisah, ketika kita ada dalam masalah, ada punya masalah, kadangkala semeraut itu lain sebagainya, kusut dalam sesuatu hal, nggak usah pergi mencari solusi itu lain sebagainya. Cepat-cepat bersedekah. Cepat-cepat bersedekah kepada orang yang ada membutuhkan keluar rumah, insya Allah akan terselesaikan. Kaitannya masalah zakat di dalam ayat Al-Quran setidak-tidaknya ada 57 ayat. Ada 57 ayat yang tersebar di 29 surat. Ya. 57 ayat yang tersebar di 29 surat. Apa itu zakat? Az-zakah lughatan at-taharatu wan nama'u wal barakatu wal madah. Pengertian zakat itu secara bahasa adalah bersih, taharah, wan nama' tumbuh, wal barakah berkah, wal madah pujian. Jadi zakat itu adalah sesungguhnya adalah untuk membersihkan. Jadi zakat itu makanya aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan. Maknanya tunaikan itu apa? Maknanya tunaikan itu orang-orang kaya datang ke tempat al-mustahiq. Setidak-tidaknya mustahik itu dalam Al-Quran itu ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharimin dan seterusnya itu. Jadi bukan orang-orang miskin ke tempat orang kaya. Wa atuz zakat, menunaikan, artinya kita yang orang-orang kaya ini pergi ke tempat orang-orang miskin. Wa istilahan al-juzul muqaddar minal malil ladzi faradallahu lil mustahiqin. Bagian tertentu yang dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak atau disebut dengan mustahiq. Jadi harta yang kita berikan itu dia akan berkembang. Dia akan berkembang dengan sendirinya nanti dan sebagainya. Tidak ada orang yang jatuh miskin ketika dia mengeluarkan zakat. Kita menunaikan zakat itu adalah bukan milik kita. 2,5% itu bukan milik kita. Hak, makanya disebut dengan mustahik. Orang yang memang punya hak untuk dia. Sebab ada sanksi yang diterima bagi orang-orang yang kaya yang tidak menunaikan zakatnya di hari akhirat. Sanksinya bagaimana? Waktu dia akan diletakkan semacam bentuk setrika di dadanya,
menembus kepada belakang. Diletakkan di kepala bagian belakang, tembus ke jidatnya di depan, di keningnya. Begitu amat sangat dahsyatnya. Selain itu, orang yang tidak menunaikan zakat esok di hari kiamat itu dia akan akan dirantaikan hartanya itu di sini ya, dikalungkan hartanya itu dengan apa? Cor-coran timah, cor-coran api. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa senang, jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa bahagia. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah. Sebab ada 2,5% itu bukan milik kita. Jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kebablasan. Kemudian diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak. Orang yang meninggalkan zakat, orang yang tidak menunaikan zakat, maka akan mendapat resiko atau konsekuensi yang saya sebutkan di atas tadi. Allah selalu mendampingkan, ya kan, antara sholat dengan zakat. Wa qad qarana Allah Subhanahu wa ta'ala bis salati fi katsirin min ayatil Quran wa dzalika li ihtimamiha li ahammiyatiha. Karena apa? Karena begitu amat sangat pentingnya. Kenapa dianggap sangat penting? Karena sholat itu adalah hubungan vertikal kepada Allah dan zakat itu adalah hubungan horizontal kepada sesama manusia. Di dalam kitab-kitab Samawi itu sudah ada yang namanya perintah zakat. Nabi Musa kepada siapa? Kaumnya, kaum Israel, Bani Israel, yaitu ke Fir'aun dan lain sebagainya. Nabi Musa sudah menerapkan. Nah, agama-agama Samawi lainnya atau agama-agama yang ada di bumi itu menunaikan zakatnya itu berapa? 10%. 10% dari harta kekayaan mereka. Dan mereka tidak menunggu nisab. Setiap dapat langsung. Tidak menunggu nisab dan tidak menunggu haul. Langsung ketika dapat, langsung ditunaikan 10%-nya. Kalau 10%-nya, ya kan? Udah berapa? Agama kita 2,5% itu kita harus keluarkan. Andaikan di negeri kita ini sadar tentang zakat, niscaya yang namanya orang kemiskinan mungkin sangat rendah. Sudah dikalkulasi oleh Basnas itu, ya, kalau dilakukan secara nasional tentang zakat itu, Masya Allah, berapa? 200 triliun per tahun. Tapi lagi-lagi, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Warqa'u ma'arakim. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Rukulah kita bersama dengan orang-orang yang ruku. Kemudian ayat yang lain, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, amilin, para mu'allaf,
yang dibujuk hatinya. Kemudian bagi orang yang budak, wal gharimin, orang yang punya hutang, wabnis wa fi sabilillah, dan orang yang berjalan di jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, yaitu sebagai ibnu sabil, itu adalah disebut dengan jalan Allah, orang yang sedang bermusafir. Suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Faridatun min Allah, itu adalah kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya bagaimana? Artinya mustahil Allah memerintahkan kita puasa, memerintahkan kita sholat, kalau kita tidak bisa melakukannya. Mustahil. Mustahil Allah memerintahkan kita zakat, kalau kita tidak bisa melakukannya. Mustahil Allah memerintahkan kita untuk puasa, kalau kita tidak bisa melakukannya. Tapi jangan berlindung. Nah ini tadi, berlindung gimana? Aduh saya sakit, maka nggak usah puasa. Aduh saya miskin, maka tidak. Oh saya belum mampu. Manis walillahi ala nasi hajjul baiti manistata. Nek semua berkilat demikian, ya tidak ada yang menunaikan. Tidak ada yang menunaikan. Ah saya nggak puasa karena saya sakit. Oh saya nggak puasa karena saya musafir. Oh saya nggak menunaikan zakat saya karena belum cukup nisab dan haulnya. Oh saya nggak bisa haji lah karena saya belum. Nah kalau demikian, lagi-lagi saya katakan mustahil Allah memerintahkan kepada kita kalau kita tidak mampu. Hanya kita ini punya azam apa enggak? Punya azam apa enggak, artinya punya iradah yang kuat apa enggak untuk merealisasikan firman Allah Ta'ala ini. Nawaitunya kita ada apa enggak? Itu ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak menunaikan zakat yang sedemikian itu akan dikalungkan di lehernya. Itu apa? Harta-hartanya tadi itu. Wabashirun bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka itu bahwa itu adalah siksaan yang amat sangat pedih. Kemudian dalam ayat Al-Quran, qad aflahal mu'minun, alangkah beruntungnya orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya dalam keadaan khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, mengerjakan zakat. Orang-orang yang menunaikan zakat itu, alangkah beruntungnya hal yang sedemikian. Lagi-lagi zakat. Tapi perintah zakat ini yang begitu amat sangat susah direalisasikan oleh kaum muslimin, kesadarannya. Kalau disuruh orang sholat, insya Allah bisa. Disuruh orang puasa, apalagi puasa Ramadan, insya Allah bisa. Disuruh untuk berhaji, wah kuotanya sekarang sudah 30 tahun baru bisa berangkat. Tapi kalau untuk disuruh zakat, ya mikir sih. Mikir-mikir sih. Jangan kita menganggap bahwa harta yang kita miliki itu hasil karya kita, hasil kerja kita. Oh ini kan saya yang kerja. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi ingat,
Di situ ada kekuasaan Allah, ada iradat Allah. Sehingga kita bisa mendapatkannya itu. Bisa mendapatkan harta itu. Lagi-lagi 2,5%-nya itu. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali ya. Dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya dalam hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika fa'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabihim 'ala Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dari Ibnu Umar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Baginda Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mendirikan sholat wa atuz zakat dan menunaikan zakat. Kalau dia sudah bersyahadat, sudah juga melakukan sholat, menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dimau, maka dia akan terbebas, dia akan terpelihara, jiwanya dan hartanya akan dilindungi, dan selanjutnya Allah yang mengadili mereka. Jadi sudah terjaga oleh yang menunaikan zakat. Di dalam kitab ini ada sebuah cerita. Ceritanya bagaimana? Si Salabah. Salabah itu orang miskin. Jangan sampai kita terjadi yang sebagian nauzubillah semua nauzubillah. Salabah ini orang miskin, kemudian sholat 5 waktu dengan baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab ini sampaikan. Sholat 5 waktu dengan baginda Rasulullah SAW. Terus setiap selesai sholat dia langsung pulang. Kenapa langsung pulang? Karena sarung yang mau dipakai, sarungnya ini mau dipakai oleh istrinya. Sholat juga, sehingga dia bergegas untuk pulang. Suatu masa dia meminta kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya jadi orang kaya. Kata baginda Rasulullah, semacam kamu nggak ada tipe, nggak ada potongan, nggak ada potongan orang kaya kamu nih Salabah. Ya Allah, kata Salabah, ya nyuwun sajalah, nyuwun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tolong doakan. Oke lah, didoakan oleh baginda Rasulullah SAW Salabah untuk kaya. Subhanallah, kaya raya. Pertama dia hanya beli kambing 2. Kemudian beranak pinak. Sampai di lembah kota Madinah itu penuh dengan kambingnya Salabah saja. Di awal-awalnya dia sholat zuhur dan asar. Masih bisa. Sampai ke selanjutnya sudah tidak bisa lagi menunaikan sholat 5 waktu di masjid bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah sempat bertanya, di mana Salabah? Wah, dia masih di tempat gembalaannya, wahai Rasulullah, sibuk dengan kambingnya. Nah ini kata baginda Rasulullah. Oke, kata baginda Rasulullah, karena turun sudah perintah Al-Quran, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim, tolong
ayat ini kamu bawa kepada Sa'labah. Ada 2 orang diutus kepada Sa'labah. Terus pada Sa'labah membaca ini, wah ini sih yang dimaksud ayat ini adalah jizyah, peninggalan harta. Harta bukan harta rampasan ya. Jizyah, jizyah itu orang yang dalam keadaan berperang kemudian ditinggalkan hartanya, ini namanya jizyah. Terus tidak mau Sa'labah. Kamu ke tempat lain aja. Pergi ke tempat lain, dapat setelah membaca ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, itu orang itu menyerahkan onta yang paling bagus. Ya kan? Sebab ada ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan kebajikan kalau kita tidak mendarmakan harta yang paling kita senangi. Nah, itu sahabat yang lainnya. Terus dibawa lagi ke Sa'labah, itu lagi jawabannya. Ini loh, orang sudah ngasihkan onta yang paling bagus. Lagi-lagi dia menolak. Terus lambat laun yang dimilikinya itu makin hari makin menyusut. Mata-mati. Saya puasa. Mata-mati banyak matinya. Terus pergi ke baginda Rasulullah. Sa'labah nih tadi. Pergi ke baginda Rasulullah untuk menyerahkan zakat. Kata baginda Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk tidak menerima zakatmu, wahai Sa'labah. Saya diperintahkan untuk tidak menerima zakatmu, wahai Sa'labah. Udah. Sedih. Terus meninggal baginda Rasulullah, kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sa'labah juga membawa zakatnya kepada si Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga menolak. Bagaimana saya mau menerima zakat kamu? Baginda Rasulullah saja, utusan Allah dan Rasul itu menolak, apalagi semacam saya. 2 tahun kepemimpinan baginda Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian diambil yang jadi khalifah itu adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, menyerahkan zakat lagi Sa'labah, ditolak lagi. Sayyidina Utsman juga menolak. Intinya Sa'labah kembali kepada titik nol. Karena dia sudah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menunaikan zakat, tetapi dia tidak menunaikan zakat dan lain sebagainya. Ini supaya kita hindari hal-hal yang sedemikian itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Qala ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilul arham. Akhbirni. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada saya, beritahukan kepada saya, wahai Rasulullah, amalan apa kira-kira saya bisa masuk surga? Baginda Rasulullah bersabda, ta'budullah, menyembah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Watasilul arham, dan harus bersilaturahmi.
Sambunglah tali persaudaraan. Jadi ada 4 hal. 4 hal sabda Rasulullah kalau ingin masuk surga, yaitu menyembah Allah dan sekali-kali tidak mensekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan bersilaturahmi kepada sesama manusia. Kemudian ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jarir bin Abdullah radhiyallahu qala bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalah wa ita'iz zakah wan nasr li kulli muslim. Saya telah dibaiat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah berjanji, saya telah dibaiat oleh baginda Rasulullah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menasehati sesama orang muslim. Dari perkataan salafus saleh, ya kan? Qala Abdullah ibnu Mas'ud, para sahabat. Ungkapan salah satu sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, umirtu biiqamatis shalah. Umirtum, kalian semuanya diperintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa may yatruk fala salatalah. Barang siapa yang meninggalkan, yang tidak menunaikan zakat, maka salatnya pun tidak diterima. Ini kata Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian juga qala Sufyan rahimahullah, man manna fasadat sadaqatu. Faqila lahu kaifal man? Qala ayyadhkurahu wa yatahaddas bihi. Man manna, barang siapa yang mengungkit-ungkit, yang menyebut-nyebut tentang zakatnya, maka rusaklah sedekahnya itu, zakatnya itu. Artinya, ketika kita menunaikan zakat, ketika kita bersedekah, jangan lagi diungkit. Itu loh kalau bukan aku. Itu loh kalau kemarin tuh saya kasih zakat bla bla bla, itu sudah. Maka ada dalam ayat Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yattabi'unal manni wal adha. Ungkapan kata-kata yang baik, assalamualaikum, apa kabar, dari mana, itu lebih baik daripada kita bersedekah tapi disertai dengan embel-embel. Itu maksud ayat itu. Sama dengan ini. Ketika kita menunaikan zakat atau bersedekah, jangan lagi ada embel-embel di belakangnya. Embel-embel itu apa? Mengungkit-ungkit tentang kebaikannya. Bagaimana caranya kebaikan kita itu kita tutup sama dengan kita menutup kejahatan kita. Di era milenial, di era sekarang ini banyak orang kebaikannya dibuka, kejahatannya ditutup. Jam 3 share, alhamdulillah saya sudah menunaikan sholat tahajud. Ya, begitu ya? Enggak usah. Kalau bermula dari situ, yang tidak pakai modal saja sudah ngomong begitu. Apa meneh kalau pakai modal gitu loh. Apa meneh itu? Alhamdulillah saya sudah menunaikan itu, bla 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 bla. Ya begitu juga. Pergi umroh, ya kan? Wow,
backgroundnya di belakang adalah Ka'bah. Wow, berdoa. Berdoa itu kan sebenarnya di depan Ka'bah. Kawannya itu saya mana apa yang memoto gitu kan. Sementara begini, dulu kok Ka'bah di belakang ketika berdoa. Atau selfie. Oh ya Allah ya Rahman. Ini semuanya ujub, riya dan lain sebagainya sudah muncul. Sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala perilaku-perilaku yang sedemikian ini. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi ahadi khalifatil awal di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq tamarrarat qabail syatta min al-arab ala adai zakat waqtafu min al-islam bis salat duna zakat. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau pergi ke satu kabilah ke kabilah yang lain untuk menyerukan yang namanya zakat. Di zaman baginda Rasulullah hanya 1-2 saja yang tidak menunaikan zakat. Salah satunya adalah Sa'labah, yang lain-lainnya pada taat semua. Ya kan? Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq mereka menunaikan sholat, tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, menunaikan zakatnya ini tidak mau. Maka dengan tegas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengungkapkan umirtu an uqatilanna, saya akan memeranginya. Saya akan memeranginya. Terus kata Sayyidina Umar bin Khattab, tidakkah orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah sudah tidak boleh diperangi? Kata Sayyidina Umar pada baginda Rasulullah, iya, itu betul. Tapi dalam masalah ini ada haknya orang. Haknya orang yang harus ditunaikan, harus dibayarkan kepada orang-orang yang berhak itu. Nah, kita menunaikan zakat itu setahun sekali. Setahun sekali. Beda dengan sholat yang setiap hari. Bahkan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Itu pun hanya 2,5%. Ya kan? Semuanya, apakah kita profesi sebagai petani ada dalam Al-Quran waktu haqqahu yauma hasadih. Ketika panen kita harus mengeluarkan zakatnya, zakat kelengkeng, zakat durian dan rebutan atau lain sebagainya, itu harus kita keluarkan. Intinya kita tidak boleh bermain-main, tidak boleh berlindung dari segala sesuatu yang berkaitan masalah zakat. Karena itu akan berdampak dalam perjalanan hidup kita, sekaligus juga akan berdampak konsekuensinya nanti di hari akhirat. Di hari akhirat yang saya katakan tadi, sanksinya ketika macam bentuk setrika ditaruh di depan itu tembus ke belakang. Ketika ditaruh di belakang, di kepala belakang, bagian belakang, itu tembus ke jidat dan lain sebagainya. Itu amat sangat berat konsekuensi yang tidak menunaikan zakat itu. Ada juga kisah ya, saya berada di tempat orang Quraisy. Tiba-tiba Abu Zar lewat seraya berkata, beritahu kepada orang-orang yang senang menyimpan harta
bahwa mereka akan disetrika di punggung hingga tembus sampai dadanya, disetrika di belakang kepala hingga tembus pada keningnya. Abu Dzar berkata, saya barusan dari Rasulullah SAW. Beliau duduk di bawah lindungan Ka'bah. Ketika melihatku, beliau bersabda, demi Allah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Saya berkata, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang memiliki harta yang banyak, kecuali yang berkata begini dan begitu kepada orang yang di depan mereka, di belakang mereka, di samping mereka, samping kiri, samping kanan. Tetapi jumlah mereka hanya sedikit. Tidaklah seorang pemilik onta, sapi, kambing yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat, binatang-binatang mereka yang gemuk-gemuk akan menanduk mereka dengan tanduknya dan menginjak-injak dengan kuku-kukunya. Setiap kali pulih, maka binatang-binatang itu akan kembali menanduk dan menginjak seperti semula hingga dia mengambil kewajibannya kepada manusia. Jadi yang namanya zakat harta, yang namanya zakat binatang, zakat hewan, ketika kita tidak tunaikan, maka hewan nanti di hari kiamat itu akan apa? Akan menanduk kita, akan menginjak-injak kita. Kita bangkit lagi diinjak oleh. Karena apa? Karena dia merasa bahwa saya ini adalah yang semestinya dimiliki oleh orang-orang lain. Itu kalau kita bahasa adalah karma daripada orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi ada zakat perniagaan. Jadi ada macam-macam zakat. Zakat perniagaan, zakat hasil pertanian, kemudian ada zakat peternakan. Intinya semuanya harus kita tunaikan zakat itu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, turun kepada baginda Rasulullah pada tahun kedua Hijriah. Tapi lagi-lagi orang mengatakan, Masya Allah belum mampu, rumah saja masih kredit. Rumah saja masih kredit, motor saja masih kredit. Kalau begitu semuanya terus piye? Terus kapan? Kapan bisanya? Selesai kredit motor, terus kredit apa lagi? Mobil. Ya kan? Selesai kredit mobil, kredit apa meneng? Pendidikan anak. Kan? Lain sebagainya, asuransi anak, lain sebagainya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita akan melakukan hal sedemikian? Kita kalau minta rezeki yang banyak, minta orderan yang banyak, dan sebagainya kan. Nah, tapi kenapa kita tidak berpikir untuk mengeluarkannya juga yang banyak? Saya rasa itu yang kami sampaikan. Barangkali ada sesuatu yang mau dipertanyakan, monggo. Alhamdulillah, alhamdulillah sangat padat dengan ilmu. Semoga kita bisa menyerapnya dan kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah, monggo kita masuk di sesi diskusi, sesi tanya jawab. Barangkali dari para hadirin ada yang ingin ditanyakan kepada guru kita, kami persilahkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang sudah memiliki usaha itu usaha, tapi tidak berzakat, sudah pasti ancamannya pasti ada. Tapi bagi orang yang tidak menunaikan pajak itu ada ancaman.
Yang kedua, apakah betul semua negeri yang dibangun dari lokasi pajak tidak ada kebutuhan? Yang ketiga, Pak Amin Rais pernah mengeluarkan sebuah gagasan agar dibuatnya jatah profesi sebanyak 10%. Apakah jatah profesi itu termasuk perkara baru di dalam agama? Dalam bahasa lain termasuk bid'ah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan. Zakat profesi itu bisa dibuka dalam fikih zakat Yusuf Qaradawi. Fikih zakat Yusuf Qaradawi itu bukan sesuatu yang bid'ah. Karena itu dikiaskan, zakat profesi itu dikiaskan kepada petani. Petani itu setiap dia panen, maka dia keluarkan zakatnya. Waktu haqqahu yauma hasadih. Ayat ini kepada para petani ketika dia panen dikiaskan kepada zakat profesi. Zakat profesi itu sebulan sekali itu diterima, maka dia berkewajiban untuk menunaikan zakatnya, ya kan? Ini nih. Jadi bukan bid'ah. Jadi mengkiaskan kepada petani. Coba petani saja itu masih untung-untungan. Untung-untungan bagaimana? Dia beli pupuk, dia mengairi, belum lagi nanti terjadi hama, ada dan sebagainya. Sesedikit apapun yang didapat, padahal sudah tadi pupuk, kena hama, kena ongkos biaya ini dan sebagainya, perairan dan lain sebagainya. Itu aja, ya kan? Itu saja masih tetap menunaikan zakat. Apa meneh? Iya kan? Yang PNS, yang ASN itu apa meneh? Ya kan? Yang jelas bukan hanya PNS, tapi yang swasta juga kan? Itu yang mendapat gaji jelas-jelas 5 juta per bulan, ya kan? Dia hanya berkewajiban ngantor lain sebagainya, ya kan? Dia harus tetap mengeluarkan zakat. Itu dikiaskan ke sana. Itu Pak Yusuf Qaradawi, Pak Profesor Yusuf Qaradawi itu sudah gamblang nyampaikan itu. Apakah 10%? Ya enggak. Ya, itu mungkin anunya Pak Amin Rais menyampaikan demikian, gagasan. Yang namanya juga gagasan. 2,5% kita menunaikan zakatnya. Kalau kami di Universitas Islam Negeri Walusongo di UIN itu sudah. Jadi setiap awal bulan kita menerima gaji itu sudah dipotong. Dipotong LPZ, lembaga penerima zakat itu langsung dipangkas di situ. Ya, gajinya itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tadi. Ya. Bedakan antara pajak dengan zakat. Pajak itu kewajiban bernegara. Pajak itu tidak mengenal kaya atau miskin. Pajak itu, ya itu ya, tidak mengenal kaya atau miskin. Pajak. Ya, kewajiban bernegara. Artinya muslim atau non-muslim. Sementara yang namanya zakat itu adalah kewajiban orang yang beragama Islam. Kewajiban bagi orang yang beragama Islam untuk menunaikan zakatnya. Kalau saya sudah membayar pajak, apakah saya sudah tidak dikenai zakat? Oh tetap
Tetap. Zakat tetap. Karena zakat itu diberikan kepada orang-orang yang mustahik. Mustahik ya. Dan person yang bernyawa. Lihat aja ayatnya. Innamas sadaqatul fuqara. Orang yang bernyawa. Wal masakin. Orang bernyawa. Wabnus sabil. Orang bernyawa. Wal gharimin. Orang yang punya utang bernyawa. Wal amilin. Orang yang pengurus zakat. Yang pengelola zakat. Orang bernyawa. Semuanya. Semuanya. Kalau untuk masjid, untuk rumah sakit, untuk pesantren, itu bukan zakat, sedekah. Itu sedekah. Fasilitas umum intinya sedekah. Tetapi yang person-person tadi ini yang bernyawa itu adalah zakat. Nah, itu. Terus apa lagi? Yang pertama? Jadi apakah berkah atau tidaknya uang pajak itu? Itu nanti yang menjawab itu adalah orang-orang pemerintah. Saya rasa insya Allah berkah lah, ya, insya Allah berkah. Kemudian apakah berkah? Ya insya Allah berkah lah ya. Pajak itu insya Allah berkah. Kemudian Cemantikan itu sudah. Apakah zakat itu berkah atau tidak? Okay. Apakah ada sanksinya orang yang tidak menunaikan pajak? Ya itu jawabannya adalah pihak pemerintah. Pemerintah. Ada Dirjen Pajak. Saya rasa itu ada sanksi-sanksi yang kaitannya. Oh, sanksi dari Allah. Oh, kalau kita berbicara masalah sanksi dari Allah tentang pajak itu, kita ambil firman Allah Ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin kita. Pemimpin kita. Nah, bentuk taat kita menunaikan pajak adalah karena ulil amri tadi itu, kita taat kepada ulil amri, maka kita harus tetap menunaikan pajak. Jadi orang bijak membayar zakat. Orang bijak membayar pajak. Orang bijak membayar pajak. Oh tapi kan ada orang yang anaknya membuat ulah karena padahal bapaknya, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Tapi kita tetap sebagai warga negara berkewajiban. Oh tapi kan pengelolaan itu bukan urusan kita. So mereka nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan atasannya atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jangankan itu, Pak, hembusan napas kita pun, hembusan napas, kata orang tasawuf, hembusan napas kita pun akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Ya kan, di hari akhirat. Ya, ada orang yang begitu-begitu, ya udahlah, biarkan saja mereka. Ya kan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah, ya, sekecil apapun kebaikan itu mesti kita akan dapatkan. Sekecil apapun kejahatan itu akan kita lihat nanti di hari kiamat. Nah, lagi-lagi yang sering saya sampaikan, ketika kita mengais rezeki, yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Yang halal aja akan dihisab,
dari mana dan kamu kemanakan. Nah, yang halal, yang haram ya tentu akan diazab, tidak lepas dari hal sedemikian. Nah, penyenan kira orang yang banyak harta itu enak. Enggak, angel, ngurusnya angel. Mengurus harta banyak itu angel. Betul. Enaknya itu ketika mau butuh ada. Ketika mau perlu ada. Itu enak sekali. Alhamdulillah ada. Saya rasa itu yang kami sampaikan. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmat, rezeki kita berlimpah ruah, saged tindak Mekah Madinah, anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, ahli ibadah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan hafidin, hamdan yuafina ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim tullabana wa sallim talamidana wa sallim jama'atana wa sallim ru'asana minal afati wan niqmah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami ya Allah, selamatkanlah santri-santri kami ya Allah, selamatkanlah para jemaah kami ya Allah, selamatkanlah para pemimpin kami ya Allah dari ancaman mara bahaya dan fitnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa jama'atana wa tullabana wa talamidana min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita tutup majelis ini dengan surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.